Abu Hasan! Abu Hasan agak marah! Ya Allah! Abu Hasan بالسيارة بسرعة Abu Hasan! Abu Hasan! برحمكم Abu Hasan! Ya Allah! استشهد العيلة، اختي وولادها، اختي وولادها. كل مرة اشوف وجهه. سكروا له على وجهه يا عمر. أنا شفته امبارح ما بوجهه مثل القمر، مثل القمر. Pemirsa, Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan juga drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Galeb Bolaut dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu yang lalu. Hizbullah terus melancarkan serangan balik kepada Israel. Serangan menggunakan drone ini menyasar tentara Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dikeluarkan Hizbullah, drone miliknya menyasar pasukan Israel yang berada di Lebanon Selatan. Seorang tentara Israel berusaha melarikan diri dari kejaran drone. Ia mencoba bersembunyi di dalam toilet portable, namun gagal. Drone langsung menyerang dan meledakkan toilet tempat ia bersembunyi. Tentara Israel ini dinyatakan tewas akibat serangan drone. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel-Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel, yakni Iron Dome, yang berada di perbatasan Israel dan juga Lebanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan juga pergantian. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Jarjua. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Jarjua, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi
disusul asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Tim ambulans bergegas membawa korban tewas dan luka-luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh setelah serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari lokasi kejadian dan suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing-puing. Laporan media menyebutkan bahwa serangan itu mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka, sementara 2 rumah hancur total. Tentara Israel kembali menggunakan bom fosfor dalam serangan ke wilayah selatan Lebanon pada Minggu kemarin. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih yang berbahaya di wilayah Lebanon Selatan sejak 3 tahun terakhir. Tentara Israel menargetkan kawasan Yahmar al-Shakif di Nabatiyeh, Lebanon Selatan dengan serangan artileri serta bom fosfor dalam upaya memperluas pendudukan di wilayah tersebut pada Minggu 10 Mei 2026. Amunisi fosfor putih yang dijatuhkan artileri meledak di udara. Sebelumnya pada bulan Maret 2026, militer Israel juga menggunakan fosfor putih yang ditembakkan dari artileri ke arah wilayah pemukiman di Lebanon Selatan seperti di kota Yohmor dan Nabatiyeh. Militer Israel secara luas menggunakan amunisi fosfor putih di wilayah Lebanon Selatan terutama selama eskalasi konflik antara Oktober 2023 hingga Mei 2026. Israel menggunakan fosfor putih di daerah pemukiman yang melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan fosfor putih secara ilegal oleh militer Israel di atas wilayah pemukiman memiliki konsekuensi buruk bagi warga sipil. Israel telah menggunakan fosfor putih di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan yang membahayakan warga. Penggunaan fosfor putih yang meledak di udara di atas kota-kota berpenduduk padat memicu kebakaran dan risiko tinggi bagi warga sipil. Fosfor putih menyebabkan luka bakar parah yang sulit disembuhkan dan dampak beracun yang bertahan lama di lingkungan. Serangan Israel ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan sejak April lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur masif. Selain menewaskan warga sipil, sejumlah rumah juga dilaporkan hancur total. Serangan intensif Israel ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada April hingga Mei 2026 menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif. Serangan udara Israel pada Minggu malam menghantam daerah pemukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Asap mengepul dari lokasi kejadian di tengah suara ledakan, sementara tim penyelamat bekerja menyisir puing. Tim medis membawa korban tewas dan luka ke rumah sakit di Al-Jarjuh. Selain menewaskan warga sipil, 2 rumah juga dilaporkan hancur total. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Al-Jarjuh dihantam oleh serangan udara kurang dari 2 jam setelah Israel memperingatkan penduduk untuk mengungsi dari kota tersebut. Atas serangan ini, militer Israel malah menyalahkan Hizbullah yang dinilai telah melanggar gencatan senjata. Lebih dari 10.000 orang menjadi korban akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih orang tewas dan 8.000 lainnya terluka.
Serangan Israel ke Lebanon terus berlangsung sejak meningkatnya konflik dengan Hizbullah pada awal Maret 2026. Sejumlah bangunan di Lebanon Selatan hancur akibat serangan militer Israel. Rakyat sipil pun menjadi korban akibat serangan ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan ribu orang menjadi korban. Hingga 10 Mei tercatat 2.846 orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 8.693. Di tengah gencatan senjata yang dibuat, nyatanya Israel tetap membombardir Lebanon.